Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edi Nohi Prastia dengan NIM 110 kelas PTIC. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah internet. Sejarah internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada 1950-an. Awal konsep ini, jaringan ini berawal dari paket laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk sistem jaringan paket termasuk pengembangan ARPANET yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet. Jaringan paket switching seperti ARPANET, Mark I di NPL di Inggris, Cylidis, Merit Network, Temnet, dan Telnet telah dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Evolusi saat ini, internet sudah mencapai jaringan 5G selama satu dekade terakhir. Teknologi ini mengalami perkembangan pesat di dalam perkembangannya. Pada PPT ini saya akan menjelaskan fitur dan spesifikasinya dari beberapa generasi internet, di antara lain ada 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G. Oke, untuk pendahuluannya dari beberapa ahli. Menurut para ahli, internet adalah riset dari Lani Siddhartha menyatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Terbukti bahwa internet dilihat sebagai medianya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Sedangkan menurut Choi Yotong menyatakan bahwa internet adalah jaringan satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet di seluruh dunia. Dari pendapat kedua ahli dapat kita simpulkan bahwa internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Kedua, metode yang digunakan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode buat mengenali suatu di mana seseorang pada saat mengumpulkan, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari buku, internet, dan lain-lain yang diperolehnya. Dalam penelitian ini akan melihat bahwa historiografi perkembangan teknologi dan kehidupan manusia menghasilkan dunia baru. Lalu masuk ke jaringan ONG, penelitian jaringannya. Pada tahun 1980-an mulai diperkenalkan sistem komunikasi generasi pertama 1G. Teknologi 1G sistem analog yang didasarkan pada standar yang dikenal sebagai Advanced Mobile Phone Service atau yang disingkatannya AMPS. Sistem ini adalah sistem radio modulasi frekuensi yang menggunakan akses jamak divisi frekuensi. Kapasitas saluran 1G adalah 30 kHz dan pita frekuensi adalah 800 hingga 900 MHz. Layanan yang diberikan adalah voice saja. Jaringan 1G ini pertama kali dikomersikan oleh perusahaan yang ada di Jepang, yaitu Nippon Telegram and Telephone (NTT). Ya, itu tepatnya pada tahun 1979. Awalnya jaringan ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota Tokyo saja. Namun setelah 5 tahun, NTT akhirnya berhasil mendistribusikan 1G secara menyeluruhkan di kota Jepang. Tidak hanya di Jepang, sejak pertama kali menggunakan 1G sekitar tahun 1980-an. Menyeluruh di kota Jepang, tidak hanya di Jepang. Ponsel komunikasi telah mengalami tingkat perubahan yang sangat signifikan dan mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat besar sekali, sekitar 30-40%. Lanjut, jaringan 2G, yang dimana jaringan ini lemot sekali. Kemudian pada tahun 1990-an muncullah sistem jaringan 2G yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pada jaringan ONG. Kelemahan dari sistem jaringan pada generasi pertama adalah transmisi sinyal suara analog dan kinerja pelayanan yang terbatas. Maka untuk mengatasi kelemahan tersebut, ditingkatkanlah sistem analog ONG menjadi digital, sistem seluler 2G, dibandingkan dengan aplikasi generasi pertama seperti Short Message Service atau yang disebut dengan SMS.
Multimedia Service atau yang disebut dengan EMS dikembangkan pada generasi kedua dengan meningkatkan rentang frekuensi menjadi 850 MHz sampai 900. Kecepatan data maksimum untuk teknologi 2G adalah 10 kbps hingga 473. Nah, pada generasi kedua, kecepatan data rate, kecepatan internet terbatas dengan sangat lambat. Jadi untuk meningkatkan kecepatan data tanpa mengubah instrumen yang telah mendukung 2G, transmisi suara teknologi 2.5G dikembangkan. Oke. Dan di sini lanjut ada jaringan 3G. Ya, jadi 3G ini dimana salah satu jaringan yang sudah sangat lumayan enak untuk zaman 2000, mungkin sekitar 2010 karena sudah H+ bisa ya. Kemudian pada tahun 2000-an ya muncul teknologi ralat ya, bukan 2010 tapi tahun 2000 muncullah teknologi setelah 2G yaitu 3G. Dari 2G dengan kemampuan layanan suara, data, dan MMS. Dengan hadirnya 3G bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari 2G. Teknologi 3G ini dilengkapi dengan fasilitas panggilan video dengan kecepatan data 8G tidak terbatas. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan data pada generasi ini. Kecepatan data maksimum ditingkatkan 3.5G. 3,5 gitulah ya sebutannya, yang disebut dengan High Speed Downlink Packet Access. Implementasi jaringan generasi ketiga ini meliputi Adaptive Modulation Encoding atau yang disebut dengan AMC, Multiplay Input Multiply out, atau disebut dengan MIMO. Susah sekali ya. Hybrid Automatic Request atau yang disebut HARQ, Facial Sort, dan Advanced Receiver Design. Ya, akan meningkatkan kemajuan aplikasi data dengan kecepatan data yang tinggi dan simetris. Kapasitas data teknologi 3G adalah 384 kbps hingga 30 Mbps. Itu sudah sangat kencang sekali untuk di zaman itu. Dan sekarang sudah 5G pun sudah ada. Teknologi yang digunakan adalah GSM atau TGP. Layanan utama yang disediakan pada generasi ini adalah internet berkecepatan tinggi dan multimedia. Oke. Dan di sini ada jaringan 4G yang dimana jaringan 4G ini telah sangat-sangat digunakan gitu sejak dari 2009 dengan hingga saat ini 4G masih bisa digunakan dan sangat-sangat cepat, dan bahkan sekarang ada 4G Plus yang dimana 4G Plus ini sangat-sangat mempengaruhi tingkat kecepatan kbps untuk internet sekarang. Dan pada tahun 2006 muncul 4G generasi keempat dari teknologi jaringan seluler broadband menggantikan 3G. Setelah muncul 4G, banyak aplikasi potensial termasuk akses web, seluler yang diubah, telepon, atau layanan game. Dengan standar WiMAX, rilis pertama digunakan secara komersial di Korea Selatan pada tahun 2006. Dan setelah itu digunakan di sebagian besar dunia kemudian untuk 4G. Standar Long Term Evolution, rilis pertama digunakan secara komersial di Oslo, Norwegia, dan Stockholm. Teknologi nirkabel 4G juga disebut dengan Magic, yang merupakan singkatan dari Mobile Multimedia Anywhere, global solusi mobilitas. Nirkabel terintegrasi dan layanan yang disusulkan 4G adalah tentang konvergensi jaringan kabel dan kabel. Jadi singkatnya 4G untuk sekarang sangat-sangat cepat dibandingkan 3 dari bawah 4G itu. Oke, lanjut yang terakhir ada 5G. Tapi mungkin di tahun yang akan datang akan ada 6G atau bahkan 7G, 8G, 9G, and 10G. Jadi untuk tahun ke depan sangat-sangat banyak jaringan yang terlalu cepat untuk saat ini. Tapi untuk saat ini 5G masih di masa perkembangan, yang dimana 5G belum menyeluruh dunia. Bahkan Indonesia belum menggunakan 5G seluruhnya, walaupun sudah ada perubahan 5G, tapi masih ada banyak beberapa kota yang belum menggunakan 5G. Bahkan masih ada yang stuck di 3G gitu. Oke, lanjut. Inovasi baru untuk membuat atau melanjutkan teknologi yang lebih bagus, maka muncullah 5G. Jaringan 5G ini bisa dikatakan gabungan antara teknologi 3G dan 4G. Jadi digabung jadi anak, yaitu 5G.
yang dapat menghubungkan semua perangkat, mampu menyediakan yang mulus, menghubungkan konektivitas untuk setidaknya dekade yang lebih canggih. Jaringan 5G ini pertama kali ditawarkan oleh negara Korea Selatan pada Maret 2019 dan muncul di Indonesia pada tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ditunjukkan oleh KT. Beberapa ahli mengklaim 5G membawa kecepatan sekitar 10 Gbps, yaitu sangat cepat di ponsel kita sekarang gitu. Itu lebih dari 600 kali lebih cepat daripada kecepatan 4G pada ponsel saat ini. Tapi sayangnya 5G belum bisa digunakan dalam seluruh kota atau seluruh smartphone yang ada di seluruh Indonesia. Ya di luar negeri mungkin sudah ada, tapi tidak juga banyak. Maka dari itu kita hanya menunggu 5G yang akan datang di tahun berikutnya dan akan menyeluruh, semoga aja. Oke, jadi segini saja untuk presentasi saya. Bila ada salah kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.